رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Kepada para asatidz, para ulama, para sesepuh, terutama seluruh pengurus Masjid Dia Guru Sya'ban dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah rahmatal abrar. Alhamdulillah wa syukrulillah ala talabi ridhaillah. Segala puji bagi Allah dan kita syukur kepada Allah yang tujuan kita adalah untuk mencari dan meminta redha Allah. Kita sudah berada tanggal 22 Ramadan. Berarti tinggal seminggu yang insya Allah masuk tanggal 2 hari Senin. Sudah masuk tanggal 1 Syawal. Bagi yang puasa hari Sabtu adalah istiqmal. Puasanya 30 hari. Bagi yang puasanya hari Minggu adalah 29 hari dengan tinggi bulan 7 derajat lebih. Insya Allah bulan akan bisa dilihat sehingga kita mengadakan Idul Fitri bersamaan, berbarengan, baik yang puasa hari Minggu atau yang puasa hari Sabtu, sama-sama lebarannya adalah tanggal 2 Mei, hari Senin. Jadi tidak ada perbedaan dalam Idul Fitri. Mudah-mudahan bersamanya kita berlebaran, satunya hari lebaran merupakan simbol kebersamaan bagi kita seluruh umat Islam, simbol persatuan bagi umat Islam untuk selalu berpegang kepada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas yang ada dalam agama kita. Masalah yang kedua, ini kita mau tinggalkan Ramadan, mau selesai Ramadan. Kalau bahasa Inggris mengatakan last weekday, tinggal seminggu, tinggal satu. Girang apa sedih? Girang apa sedih? Ada yang sedih, ada yang girang, ibu-ibu. Yang bilang sedih boleh, asal alasannya benar. Yang bilang girang boleh, asal dalilnya tepat. Yang bilang sedih, dasarnya kita kehilangan pahala yang berlipat. Kita kehilangan kemuliaan Ramadan. Ini kalau kehilangan pahala yang berlipat, biasanya kita ibadah satu hari 70 kali lipat pahalanya. Begitu Ramadan habis, pahalanya balik asal.
Satu ibadah hanya satu pahala. Ibarat orang dagang biasanya untung 70 kali lipat. Tiba-tiba berbalik, untungnya 1 lipat. Sedih apa girang kira-kira? Sedih. Dan juga Ramadan ini bulan ampunan. Biasanya diampunkan dosa kita. Begitu Ramadan meninggalkan kita, ampunan ini bersyarat lagi. Minta ampun baru diampunin. Bertobat baru diberikan tobat. Tapi begitu Ramadan, nggak minta ampun baru diampunin. Semata-mata kita puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, udah diampunin dosanya. Semata-mata puasa. Lain hadis mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun malam, hidupkan malam Ramadan dengan ibadah, diampunkan dosanya. Semata-mata kita puasa, semata-mata hidupkan malam, udah dapat ampunan. Nah, ini yang dikatakan dalam riwayat, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakkatis samawati wal ard wal malaikatu ajmaun. Kalau Ramadan sudah meninggalkan kita, ini langit, bumi, malaikat pada nangis. Kenapa nangis? Kata Nabi, musibatan li ummati Sayyidina Muhammad. Karena ada musibah yang terjadi terhadap umat Nabi Muhammad. Perginya Ramadan itu musibah besar buat umat Nabi Muhammad. Apa musibah besarnya? Li'anna da'awat mustajabah wa dzunub maghfurah wal hasanat mudha'afah. Karena kalau bulan Ramadan doa-doa kita ini diterima. Kalau orang lagi puasa berdoa langsung diterima. Da'watus shaim mustajabah. Doa orang yang puasa diterima. Yang kedua, dosa-dosa semata-mata dia puasa bangun malam ibadah adalah diampunkan. Yang ketiga, amal-amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Yang Nabi katakan, man taqarraba bisyai'in minal khairi. Siapa yang berbuat baik dalam Ramadan, u'tiyat thawaba faridatin, diberikan pahala fardu. Kita sholat sunnah dapat pahala fardu. Kita sedekah sunnah dapat pahala fardu. Kita melakukan ibadah sunnah dapat pahala fardu di bulan Ramadan. Wa man adda faridatan kaman adda sabina faridatan fima siwa. Siapa yang kerjakan fardu di luar Ramadan dilipat gandakan 70 kali fardu di bulan lain. Tadi kita sembahyang subuh, itu sama juga 70 subuh di bulan lain. Kita sholat sehari 5 waktu, sama juga 350 waktu di bulan lain. Ini dengan perginya Ramadan udah gak ada lagi lipat ganda. Ini yang menjadikan malaikat nangis, langit nangis. Kenapa? Karena ini musibah buat umat Nabi kita Muhammad. Yang biasanya dosa diampunin, nggak diampunin lagi secara otomatis. Yang biasanya doa diterima, nggak langsung diterima kalau dia nggak puasa. Yang biasanya dilipat gandakan pahala, maka sudah nggak lipat ganda lagi pahalanya. Makanya Allah perintahkan dalam Quran, walitukmilul iddata, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan puasamu. Nih.
Jadi kalau udah mau habis, sempurnain puasa sampai selesai. Kabirullah, kemudian kamu bertakbir kepada Allah kalau sudah selesai puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, takbir gitu. Ala mahadakum, kenapa kita takbir? Karena kita bisa puasa, bisa sholat tarawih, bisa sedekah, bisa zakat atas dasar petunjuk Allah. Ala mahadakum. Allah yang kasih petunjuk, kasih taufik, bisa puasa, bisa bangun malam, bisa ibadah di bulan Ramadan. Makanya disuruh takbir, besarkan Allah. La'allakum tashkurun. Kalau kamu biasakan takbir, mengagungkan Allah, menghormati Allah atas jasa atau atas taufik Allah, kita bisa buat ibadah. Nah, jadilah kita hamba yang bersyukur. Jadi berarti dengan kita meningkatkan ibadah di akhir Ramadan, kita akan menjadikan hamba yang bersyukur. Ini kalau yang sedih karena kehilangan pahala, kehilangan ampunan, kehilangan lipat ganda pahala, kehilangan daripada karunia Allah di bulan Ramadan. Kalau girang bagaimana? Ada yang girang. Kenapa girang? Alhamdulillah, dengan taufik Allah saya udah bisa puasa selama 1 bulan. Walaupun 29 hari namanya sebulan. Karena bulan dalam Islam hanya 2. 29, 30. Yang puasa 29 sempurna, yang puasa 30 sempurna. Jadi kita gembira karena sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Itu gembiranya. Karena Allah firmankan dalam Quran, "Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah itu mereka umat Nabi Muhammad bergembira dan bahagia. Dzalika khairum mimma yajma'un. Bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan karunia Allah adalah hal yang penuh kebaikan, lebih daripada yang orang punya kekayaan, pangkat, ketinggian di dunia. Nah, di sini kita suruh girang. Udah puasa girang, kenapa? Saya bisa puasa dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah bisa melakukan puasa. Saya sudah selesai daripada tarawih, saya gembira dengan rahmat Allah dan karunia Allah saya bisa tarawih. Semua kerjaan ibadah di bulan Ramadan kita gembira karena dilakukan karena keutamaan dan karunia Allah dan karena rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah kita nggak bisa puasa. Kalau tanpa rahmat Allah kita nggak bisa bangun malam. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa melakukan tahajud, tadarus. Semua bisa dilakukan karena rahmat dari Allah. Rahmat kalau bahasa kita ini gizinya badan. Orang kalau badannya kurang gizi, kira-kira seger apa lemas? Kurang gizi, seger apa lemas? Lemas. Kadang-kadang badannya kurus, badannya nggak keruan, nggak ada tenaga, karena kurang gizi. Nah, ibaratnya kalau orang tidak ada rahmat Allah, kurang gizi,
Makanya orang kafir kurang gizi dalam iman. Orang kafir kurang gizi dalam ibadah. Mereka kalau disuruh maksiat semangat kayak apa? Karena tenaga maksiatnya itu dari setan. Tenaga maksiatnya dari hawa nafsu. Tenaga maksiatnya dari warisan-warisan kafir. Alladzina kafaru awliya'uhumut taghut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dzulimat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kafir penolongnya mereka taghut. Orang kafir bisa semangat maksiat, bisa semangat kafir, semangat berbuat zalim, itu adalah karena yang nolongin togut. Togut dalam tafsir bisa makna 3. Togut bisa maknanya berhala, sembahan selain Allah, namanya togut. Togut bisa maknanya setan, iblis. Togut bisa maknanya orang-orang kafir. Jadi orang kafir yang tulungin dia hawa nafsu. Togut, berhala-berhala, hawa nafsunya, setannya, dan sesama kafir. Bagaimana? Yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Kalau orang kafir dikeluarkan oleh taghut, oleh berhala, oleh setannya, oleh hawa nafsunya, dari cahaya kepada kegelapan. Cahaya itu iman, cahaya itu ibadah, cahaya itu taat. Kalau orang kafir malah dari iman menuju kepada kafir, dari taat menuju kepada maksiat. Nah, sehingga kalau orang kafir semangatnya dalam kafir, dalam maksiat, dalam durhaka. Kenapa? Yang bantuin dia togut, berhala, nafsu, dan setan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka orang kafir yang ditolongin berhala, ditolongin oleh togut, oleh setan, oleh hawa nafsunya, mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Beda. Kalau mukmin diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan kasih sayang oleh Allah dengan dimudahkan dia ibadah. Kayak kita puasa, Allah mudahkan. Dengan karunia-Nya, dengan petunjuknya bisa puasa. Sekarang sudah tanggal 22, masih semangat. Masih semangat tapi udah lemes kira-kira. Kayaknya udah lemes ini. Masih semangat. Istilahnya kalau orang puasa yang Allah berikan petunjuk, bagaikan api yang tak pernah padam semangatnya, berkobar terus. Semangatnya nggak pernah padam. Allah gambarkan kayak kuda perang yang dibawa perang oleh pemiliknya. Coba lihat dalam surah Wal Adiyati Dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyati Dhabha. Fal Muriyati Qadha. Fal Mughirati Subha. Fa asarna bihi naq'a. Wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Innahu ala dzalika lasyahid. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hasala ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Udah paham belum? Kalau belum paham saya serangin. Kalau udah paham nggak usah diterangin lagi. Belum. Wal adiyat. Tadi adi
demi kuda-kuda perang yang berlari cepat. Ada yang maknakan demi kuda-kuda perang, kuda-kuda yang berangkat haji yang berlari cepat, adiyat. Demi kuda yang berlari cepat. Ini kalau kuda larinya cepat, tenaganya gede nggak kira-kira? Keluarkan tenaga semua. Bahkan fal muriyati qadha, demi kuda-kuda perang yang memercikkan cahaya api ketika kakinya memukulkan batu atau benda-benda keras. Tuh kakinya yang lari cepat beradu sama batu. Tuh kalau beradu sama batu, kakinya memercikkan cahaya. Ini kalau kita mau bikin api biasanya masih berkemah, nggak bagretan. Bikin apinya bagaimana? Batu diadu sama batu. Dideketin sama daun kering, begitu percik nyala. Ini kalau batu sama batu diadu, kalau ngadunya pelan, nggak bisa percik nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti kuda ini kalau bisa mercikkan kakinya api ketika kena batu, tenaganya keras. Udah larinya keras, kena batu juga tenaganya keras. Nah, berarti kuda kalau lagi dibawa perang sama pemiliknya mencurahkan semua tenaga. Nah, kita begitu nggak kalau ibadah? Curahkan tenaga ketika sholat, curahkan tenaga kita zikir. Dalam setiap ibadah tenaga kita curahkan. Begitu nggak kira-kira? Nah kalau begitu berarti kita bisa ikutin apa yang dicontohkan dengan kuda. Kalau umpama di ibadahnya malas, kendor, asal-asalan, ya berarti kalah sama kuda. Makanya semangat kita nggak pernah kendor, jangan kalah sama kuda perang. Yang lebih hebat lagi, wal mughiratis subha. Mughirat artinya yang menyerbu musuh, subhan, di waktu subuh. Jadi subuh-subuh udah lari kenceng buat nyerbu ke musuh. Nih. Nah kira-kira kita bakal tidur diajak perang, lari apa kendor kira-kira? Kuda subuh-subuh lari menyerbu musuh dengan tenaga kuat, padahal dia tidur di tempat yang sederhana, di kandangnya. Dan kuda makanannya sederhana, rumput, dedek. Dan kuda diperhatikan tuannya sederhana. Perhatiannya ya kalau lapar dikasih makan, kalau enggak. Paling diusap-usap dikit sama tuannya. Nah, kita kayak apa perhatian Allah sama kita? Pakaian kita bagus, makan kita istimewa, minum kita juga bagus. Masa kalah sama kuda yang kandangnya sederhana, makannya sederhana. Ini peringatan Allah. Jangan kalah sama kuda. Nyerbu musuh pagi-pagi. Yang lebih hebat lagi, wa fawasat nabihi jam'ah. Langsung masuk ke tempat musuh. Langsung masuk ke tengah-tengah musuh, nggak peduli senjata, nggak peduli pedang-pedang musuh, dia masuk. Berarti dia nggak takut senjata, nggak takut luka, nggak takut mati ketika dia menjalani tugas dari tuannya untuk menyerbu musuh. Maka kita kebanyakan kalau sudah perang jihad, kebanyakan yang takut mati apa berat mati kira-kira. Apalagi ya saya pernah pegawai negeri, kalau jihad tadi berhentiin. Ya saya orang pemerintah, kalau jihad nanti pemerintah akan pecat. Kuda nggak takut begitu. Nah ini yang saya maksud adalah semangat seekor kuda yang Allah contohkan dalam surah Al-Adiyat. Nah, mudah-mudahan semangat kuda yang diberikan sama kita ini
bisa kita jadikan pegangan. Sampai akhir Ramadan, semangat kita seperti awal. 100% semangat ibadah, semangat 100% keluar tenaga ibadah. Nah, ini yang dikatakan, mari kita kobarkan semangat ibadah di Ramadan dengan kobaran yang nggak pernah padam. Nah, mudah-mudahan kita girang Ramadan tinggalkan kita karena sudah menyelesaikan ibadah puasa, ibadah bangun malam. Kita sedih karena kehilangan pahala. Nah, bagaimana jalannya kita kehilangan pahala? Nabi katakan, "Lau ta'lamun ma fi Ramadan, latamannawna anna sanata kullaha Ramadan." Kalau kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, berlipat ganda pahala, ampunan kepada kita begitu berlimpah, maka redha Allah berlimpah. Kalau kamu tahu apa yang di Ramadan, kamu minta semua bulan Ramadan. Nggak ada bulan lain, Ramadan aja. Nggak ada bulan Syawal, nggak ada bulan Dzulqa'dah, yang ada Ramadan saja. Supaya apa? Sepanjang tahun semangat kita ini kayak di bulan Ramadan. Nah, ini obat kita. Jadi walaupun Ramadan tinggalkan kita, tapi jangan sampai semangat Ramadan meninggalkan kita. Semangat Ramadan selalu ada sama kita walaupun Ramadan sudah tinggalkan kita. Mudah-mudahan ini semangat menjadikan bekal kita untuk hidup di masa datang, menjadi orang mukmin yang teguh, menjadi orang mukmin yang istiqamah, menjadi orang mukmin yang kuat ibadah, menjadi orang mukmin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syarril Fatihah wa jahil Fatihah. Iftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa maghfiratika wa ridwanika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik, fid alaina min fadlik, wa anshur alaina min rahmatik, wa anzil alaina min barakatik, wa albisna libasa fika wa afiyatik. Allahumma rabba kulli syai' ighfir lana kulla syai' ihdina kulla syai'. Allahumma akrimil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika ikraman liman ja'altahu min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wala sayyidina Muhammad. Allahumma nasir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Farajan ajila wa ajila bitaufikika warridha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.